Selamat datang di podcast Taiwan Studies. Hari ini kita kedatangan dua tamu, yaitu Ibu Lili Sagita dan Ibu Nurni. Kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman kedua ibu ini dalam studi di Taiwan. Halo Ibu Lili dan Ibu Nurni. Halo juga. Saya dengar ibu berdua melaksanakan studi pasca sarjana ya di Taiwan ya. Bisa diceritakan ibu waktu itu mengambil di universitas mana dan program studi apa dan kira-kira berapa lama gitu masa studinya? Oke, dari Ibu Lili dulu. Ya baik, terima kasih. Saya menempuh S2 di National Taiwan Normal University itu pada tahun 2001 sampai 2004 dalam bidang teaching Chinese as a second language. Yang S3-nya itu saya menempuh dari tahun 2008 hingga tahun 2014 dengan bidang yang sama. Oke, bagaimana dengan Ibu Nurni? Iya, kalau saya mengambil studi di sebuah universitas swasta terbaik ya di Taiwan, namanya Tamkang University atau Tanjiang Daxue. Saya bidang studinya adalah sastra dan menempuh masa studi itu 5,5 tahun. Jadi saya masuk 2007, lulus Januari 2012. Oke. Jadi kalau Ibu Lili S2, S3, kalau betul. Ibu Nurni S3 saja begitu ya? S3 saja, iya. Apakah Ibu berdua memperoleh beasiswa pada selama studi? Bagaimana Ibu Nurni? Saya dapat beasiswa waktu itu, kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia di TETO. Lalu saya menyatakan diri ingin apply dan tentu saja boleh, tapi prosedurnya tetap harus dijalani. Itu saja sih. Ibu Lili? Ya kalau saya itu tahun 2001 ya, kebetulan dosen profesor ya dari Universitas National Taiwan University itu datang ke tempat kami untuk mencari calon-calon yang ingin diberangkatkan untuk mengambil S2 begitu ya. Nah, untuk yang S3-nya sebenarnya ada katanya beasiswanya, tapi kemudian itu sudah dialihkan ke yang lain. Jadi ya saya hitung-hitungannya ya biaya sendiri itu S3-nya ya. Berat perjuangannya ya Bu ya? Berat memang betul, tapi kalau sudah diniati ya ringan saja jadinya. Sepakat. Ya. Lalu saya yakin nih karena Ibu berdua kan bermukimnya cukup lama nih di Taiwan ya. Pasti ada banyak dong pengalaman yang menarik begitu ya. Nah kira-kira bisa diceritakan nggak pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang? Dari Bu Lili dulu. Kalau saya itu sering benar ya mengalami culture shock ya. Karena kulit saya ini kan putih ya kan. Kalau dilihat sepintas itu sama dengan orang Taiwan. Kalau naik bus itu supirnya juga tidak berbahasa Mandarin. Mereka lebih fasih dengan bahasa daerah, bahasa Hokkien begitu. Nah, saya suka diperintah misalnya mereka mau mengatakan masuk ke dalam, jangan di depan pintu. Tapi bicaranya tuh pakai bahasa daerah, bingung-bingung gitu. Awal-awal sih nggak ngerti gitu kan maksudnya apa. Tapi belakangan ya saya tahu gitu kan kalau itu sebenarnya perintah. Lalu saya pura-pura juga. Saya tidak mengerti, saya bilang, saya watiabo, saya bilang gitu. Oke, menarik Ya, sekali. itu sering banget itu. Bagaimana dengan Ibu Nurni? Ya, kalau saya ada dua hal ya mungkin ya. Kalau yang di luar studi, saya karena kulitnya coklat dan sangat Jawa ya mukanya. Mungkin orang kadang-kadang menyangka saya ini pekerja migran. Nah, kalau di kelas, nah tentu saja hal menarik pertama adalah saya masih belum bisa menyambung betul dalam percakapan dengan teman-teman dan guru karena di Indonesia kan jarang ya pakai bahasa Mandarin ya. Nah, hal satu lagi yaitu waktu studi itu secara teori itu ternyata karena belajar sastra
orang-orang yang buat teori itu semua namanya dalam bahasa Mandarin. Jadi saya tidak mengenali bahwa itu adalah misalnya Derrida atau Sigmund Freud, karena itu dalam bahasa Mandarin. Jadi saya waktu itu kerja sangat susah payah, tapi setelah tahu jadi ketawa sendiri ya betapa lucunya bahasanya, itu menarik gitu ya. Itu saja sih. Bisa terbayang Bu, soalnya saya dari prodi Jepang, jadi culture shocknya mirip-mirip. Iya. Nah, kemudian saya yakin studi pasca sarjana tentu sangat berat ya. Saya bisa membayangkan lah ibu berdua sibuk lah dengan riset dan sebagainya. Tapi pernah melakukan kegiatan lain gak sih di luar studi begitu? Ya, kalau saya sih untuk menyambung hidup saya di sana ya, apa saja saya terima. Kadang menerjemahkan, kadang saya mengajar bahasa Indonesia di Kamar Dagang Indonesia pada sore hari. Lalu saya juga dapat tawaran mengajar di salah satu universitas Cinan ya. Itu mengajar bahasa Indonesia begitu, dan itu di luar kota begitu, tapi untungnya dapat pondokan 1 malam begitu. Bener nih? Ya, saya mungkin kurang lebih sama dengan Bu Lili ya, tetapi saya ada hal lainnya. Jadi kebetulan setelah dilihat ketemu beberapa dosen jurusan Asia di kampus saya itu, saya ditawari mengajar juga untuk bahasa dan kebudayaan Indonesia. Itu selama 4 semester. Lalu saya di luar itu jalan-jalan juga gitu. Makan-makan bersama teman-teman baik orang Taiwan maupun orang Indonesia. Dan hal yang sangat positif menurut saya itu kampus menyediakan program jalan-jalan khusus untuk mahasiswa asing yang ada di kampus kebetulan dari berbagai fakultas. Jadi kami lumayan pergi ke tempat-tempat yang saya tidak menyangka, wah diajak ke sini lumayan gitu ya. Jadi menurut saya itu adalah program yang sangat bagus dari kampus saya. Jadi selain studi, kerja juga ya, jalan-jalan juga sempat ya Bu. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Minat orang Indonesia untuk studi di luar negeri kan sangat besar ya, dan saya rasa nggak terkecuali dengan Taiwan begitu. Ada pesan-pesan nggak nih untuk orang Indonesia yang ingin studi di Taiwan, terutama untuk yang mengambil gelar pasca sarjana? Bagaimana Ibu Lili? Ya, kalau saya sih sesuai dengan pengalaman saya, ya itu mentalnya harus kuat ya. Bukan saja menghadapi masyarakat di luar, tapi juga menghadapi materi pelajaran di sekolah. Mengingat bahasa, walaupun kami sudah mendapatkan pengajaran bahasa Mandarin ya di Indonesia, tapi itu saya rasa kurang cukup kalau untuk bekal dalam program sarjana, saya kira ya. Jadi ya memang harus siapkan mental ya, jangan cepat putus asa gitu ya. Oke, kalau Bu Nur nih bagaimana? Iya, sama betul itu yang diucapkan oleh Ibu Lili. Apalagi kami ini kan bidangnya humaniora. Kalau teknik mungkin waktunya lebih cepat. Kalau kami dituntut untuk lebih ajak ke perpustakaan, terus melakukan ini. Jadi harus ada kesadaran untuk bergerak secara mandiri, karena tekanannya besar ya, apalagi saya menulis disertasi dalam bahasa Mandarin, jadi perlu ekstra kerja kerasnya. Jadi harus semangat memang. Jalan-jalan boleh, tetapi jangan lupa balik ke tugas utama, yaitu menyelesaikan studinya. Oke, terima kasih Ibu Lili dan Ibu Nurni sudah berbagi pengalaman mengenai studi di Taiwan, dan terima kasih sudah menyaksikan podcast Taiwan Studies.